Oke, Kadang Tani Mitra Bolang TV Indonesia. Kali ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman kopi Robusta. Saat ini kita berada di lahan perkebunan rakyat milik anggota kelompok Tani Sejahtera di Kabupaten Temanggung. Perkebunan tanaman kopi ini adalah jenis Robusta yang didominasi oleh tanaman Robusta varietas Tugusari dengan berbagai macam klon. Bisa kita lihat ke semua areal tanaman kopi tampak tumbuh subur, sedang berbuah lebat. Buahnya besar-besar, dompolannya rapat, tampak subur dan sehat. Nanti akan kita review bagaimana budidaya tanaman kopi Robusta menurut SOP yang dianjurkan. Tanaman kopi jenis Robusta akan tumbuh baik pada ketinggian di bawah 800, ideal 600 dpl. Penanaman biasanya dengan menggunakan bibit siling atau dari biji. Kemudian pada saat umur sekitar 1 tahun sampai 2 tahun dengan ketinggian 130 sampai 150 cm baru dilakukan okulasi atau penyambungan. Sistem penyambungan ada sistem tempel dan juga ada yang sistem sisip. Nanti bisa kita kupas satu persatu. Entres atau batang atas yang digunakan biasanya dari satang atau cabang produksi. Namun juga ada yang penyambungan sistem sogol atau ortotrop. Namun sebagian petani lebih suka dengan penyambungan plagiotrop atau cabang produksi, sehingga tanaman bisa langsung berbuah dan membentuk tanaman kopi yang bagus. Ini adalah contoh-contoh sambungan produksi atau cabang plagiotrop. Untuk sistem penyambungan nanti juga akan kita bahas lebih detail. Kadang Tani, ini adalah satu contoh tanaman kopi hasil okulasi atau sambungan dengan okulasi sistem satang atau cabang produksi. Jadi begitu tumbuh bisa langsung berbuah dan membentuk tanaman yang bagus. Sambungan ini berumur sekitar 2-3 tahun sudah mulai membentuk. Bekas sambungan di sini. Ketinggian sangat ideal. Penyambungan yang ideal sekitar 130 sampai 150 cm sehingga nanti akan memudahkan perawatan. Apabila kita penyambungan lebih pendek, nanti tumbuh rendah sehingga akan menyulitkan pada saat perawatan. Sebagai contohnya ini adalah penyambungan yang terlalu pendek sehingga cabang-cabang menyentuh tanah. Hal ini akan menyulitkan dalam perawatan, terutama dalam pemupukan dan penyiangan. Namun apabila kita melakukan penyambungan dengan ketinggian ideal
sekitar 1,3 sampai 1,5. Cabang tidak akan terlalu dekat dengan tanah dan akan memudahkan pada saat penyiangan gulma seperti ini. Jadi idealnya adalah sekitar 1,3 sampai 1,5 cm, sehingga nanti proses perawatan mudah dan proses pemanenan buah kopi juga mudah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Demikian teknis untuk penyambungan. Sementara untuk sambungan bisa kita gunakan dengan cabang-cabang raja atau B0, cabang yang tumbuh belum pernah berbuah. Ini sangat potensi untuk pertumbuhan sambungan yang bagus. Kemudian ada juga yang menggunakan ortotop atau dengan menggunakan cabang yang tumbuh ke atas untuk penyambungan. Tapi dengan penyambungan ini nanti masih perlu pemangkasan yang lebih intensif. Kadang tani untuk entres atau batang atas, apabila kita akan melakukan penyambungan produksi, biasanya cabang yang bagus adalah cabang raja atau B0 ya. Pada saat kita melakukan pemangkasan cabang-cabang balik seperti ini termasuk cabang raja tapi cabang balik, ini perlu dipangkas dan bisa digunakan untuk penyambungan, sehingga nanti hasilnya akan bagus karena cabang ini masa pertumbuhan vegetatif, belum produksi, nanti cadangan nutrisi bagus, sehingga begitu disambung potensi keberhasilan akan lebih tinggi. Ada juga yang menggunakan ujung dari tanaman yang sudah berbuah seperti ini, dengan memanfaatkan ujung-ujung yang belum ada buahnya untuk penyambungan, tapi biasanya kualitasnya kurang bagus dibanding cabang raja atau B0. Kadang tani untuk perawatan lanjutan setelah dilakukan okulasi atau penyambungan adalah pembersihan gulma atau penyiangan ya. Penyiangan dilakukan dengan cara membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Bisa kita cabuti manual atau dengan menggunakan alat babat. Kemudian sisa-sisa tanaman gulma kita rumpuk jadi satu di sela-sela tanaman. Akan lebih bagus apabila sebelumnya di sini sudah dibuatkan rorak. Dibuatkan rorak dengan kedalaman sekitar 40 cm di antara dua tanaman, tempat merumpuk dari gulma-gulma atau sisa-sisa tanaman. Ini nanti akan berfungsi sebagai humus atau pupuk organik. Yang selanjutnya, tidak lupa kita juga menyiapkan naungan-naungan. Tanaman kopi tidak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari langsung, sehingga perlu adanya naungan. Biasanya petani menggunakan tanaman residi, lamtoro, atau juga bisa tanaman buah seperti ini. Ini lahan ini menggunakan naungan tanaman durian, tanaman alpokat, dan juga ada tanaman residi. Ini adalah jenis-jenis tanaman buah dengan harapan selain panen tanaman kopi juga panen buah. Untuk naungan, jenis tanaman yang cocok adalah tanaman-tanaman berdaun kecil dan mudah busuk. Dengan pertimbangan apabila daun kecil, apabila gugur, tidak menutup di percabangan kopi. Karena kalau percabangan kopi tertutup oleh sisa-sisa tanaman pelindung atau daun-daun yang bergugur di atas daun kopi, yang pertama bisa menjadikan sarang semut. Yang kedua adalah kegagalan pada saat penyerbukan, dan yang keempat adalah merusak percabangan kopi. Sehingga kita pilih tanaman-tanaman pelindung yang berdaun sempit dan mudah busuk.
sehingga nanti bisa sekalian sebagai humus atau pupuk organik. Untuk tahap berikutnya adalah pemupukan. Pemupukan tanaman kopi bisa kita aplikasikan dalam 1 tahun minimal 2 kali. Yang pertama adalah awal musim hujan, yang kedua akhir musim hujan. Untuk tanaman kopi membutuhkan pupuk-pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Minimal 3 unsur itu harus dipenuhi. Meskipun ada unsur-unsur mikro lain seperti zinc, boron, mangan, tembaga, kalium, dan lain-lain. Akan lebih bagus apabila kita yang aplikasikan pupuk yang majemuk sehingga kebutuhan nutrisi terpenuhi semua. Untuk jenis-jenis pupuk granul bisa kita aplikasikan dengan cara menyebar di sekitar piringan pohon. Piringan pohon dibuat selebar tajuk daun. Aplikasi pupuk bisa kita buatkan lubang melingkar, kemudian pupuk kita aplikasikan, kemudian kita tutup dengan tanah. Atau juga aplikasi pupuk juga bisa diberikan di rorak-rorak antar tanaman. Selain pupuk kimia, tanaman kopi juga membutuhkan pupuk organik. Ini untuk keseimbangan alam. Terlalu banyak kimia akan menyebabkan tanah jadi mati, mudah tandus, dan pada saat kemarau banyak tanaman kopi yang tidak tahan. Untuk itu perlu diimbangi dengan pupuk-pupuk organik, terutama pupuk-pupuk yang berbentuk tabur atau granul, atau juga pupuk kandang dan humus. Ini nanti akan mengkondisikan struktur tanah, sehingga pada saat kemarau tanah tetap gembur, subur, dan sehat, tidak banyak kopi yang kekeringan. Untuk tambahan nutrisi juga bisa ditambahkan pupuk-pupuk cair yang disemprotkan di daun agar tanaman lebih subur dan lebih sehat. Tahap perawatan berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman kopi. Hama yang menyerang tanaman kopi biasanya beraneka ragam. Di antaranya ada ulat, ada belalang, penggerek batang, dan penggerek buah atau PBKO. Dan juga ada hama-hama seperti rayap, cacing, dan juga semut. Ini adalah hama-hama yang perlu diatasi di tanaman kopi. Untuk hama-hama jenis semut, rayap, belalang, ulat bisa kita kendalikan dengan penyemprotan insektisida. Sedangkan untuk PBKO kita bisa menggunakan perangkap sehingga nanti bisa mengurangi populasi serangan PBKO atau penggerek buah kopi. Untuk hama yang menyerang di tanah biasanya ada rayap dan juga semut. Biasanya petani menyebut semut hurup-hurup. Ini bisa dikendalikan dengan pembersihan lahan dan juga penyemprotan insektisida. Untuk mengatasi cacing, biasanya petani menggunakan nematisida karena banyak sekali terjadi tanaman layu kuning kemudian mati karena terserang nematoda atau cacing. Sehingga petani
menggunakan obat nematisida yang disemprotkan di daerah perakaran kopi. Untuk jenis penyakit, biasanya yang menyerang kopi ada jamur upas yang menyerang batang dan cabang tanaman. Ini bisa dikendalikan dengan mengkondisikan kelembapan tanaman kopi dan lingkungan yang ideal dan penyemprotan dengan fungisida. Biasanya jamur upas menyerang di batang-batang sehingga nanti batang dan cabang akan kering. Untuk itu pada saat musim-musim tertentu petani juga perlu penyemprotan fungisida. Untuk karat daun biasanya terjadi pada daerah-daerah yang naungan terlalu lembab sehingga terjadi karat daun. Ini juga bisa diatasi dengan pengurangan naungan atau mengkondisikan kelembaban daerah tanaman dan juga dengan penyemprotan fungisida. Yang selanjutnya adalah perawatan pemangkasan. Pemangkasan di tanaman kopi juga ada berbagai macam. Yang pertama adalah pemangkasan bentuk. Tanaman dipangkas agar membentuk percabangan yang bagus seperti yang diinginkan. Yang kedua adalah pemangkasan produksi, yaitu pemangkasan pada saat tanaman sudah mulai produksi dengan menghilangkan cabang-cabang yang tidak produktif, seperti ada cabang cacing, ada cabang yang tidak sehat, ada tunas air, dan juga cabang-cabang yang saling menutup atau ada istilah cabang balik. Cabang-cabang yang tidak produktif seperti cabang cacing atau cabang halus, tunas air dihilangkan. Cabang yang sudah kering atau sudah tidak produksi juga dipangkas agar nutrisi masuk ke buah dan produksi akan lebih bagus. Ini adalah contoh cabang halus atau cabang cacing yang perlu dihilangkan. Bisa kita pangkas di sini. Kita buang agar nutrisi bisa masuk ke buah dan buah akan berkualitas lebih bagus. Ini adalah contoh cabang balik. Cabang yang tumbuh balik ke arah yang berlawanan, ini nanti potensi akan menutup percabangan yang lain, sehingga akan mengurangi produksi. Biasanya petani akan merasa eman atau tidak tega untuk memangkas cabang balik, karena biasanya cabang balik tumbuh subur, hijau, dan berbuah lebat. Tapi kalau ini dipelihara, nanti akan menutup cabang lain sehingga produksi di daerah yang tertutup akan kurang dan bisa menjadi sarang semut. Untuk itu cabang balik juga perlu dipangkas. Nah, kemudian kita juga perlu memelihara cabang-cabang produksi untuk tahun berikutnya seperti ini. Jadi ini tanaman kopi sudah berbuah, ini ada cabang yang belum berbuah, ini potensi untuk produksi tahun berikutnya. Ini yang perlu dipelihara. Sedangkan cabang-cabang yang kecil, cabang cacing seperti ini perlu kita hilangkan agar nutrisi masuk ke buah semua. Selain itu kita juga perlu memangkas cabang-cabang yang tidak produktif lain. Misalkan ada kasus seperti ini, sudah tidak ada buahnya, tinggal beberapa daun, kita pangkas di sini agar nanti tumbuh tunas baru. Atau juga
biasanya juga ada cabang yang terkena penggerek, ada terkena jamur upas, itu perlu kita hilangkan agar nutrisi bisa fokus masuk ke buah semua. Ini adalah contoh tunas air, tunas yang tumbuh ke atas. Ini juga perlu kita hilangkan. Kita hilangkan sampai bersih agar nutrisi mengalir ke pertumbuhan cabang-cabang yang kita inginkan atau ke buah, sehingga hasilnya akan lebih bagus. Ini cabang air, cabang halus yang perlu kita hilangkan agar nutrisi masuk ke buah semua. Kemudian ini adalah cabang produksi tahun depan. Ini kita pelihara agar tahun depan setelah ini kita pangkas, ini sebagai cabang produksi. Kemudian di bawah ini juga ada tunas air yang perlu kita bersihkan, sehingga nanti nutrisi benar-benar naik ke percabangan yang kita inginkan dan ke buah-buah yang sudah ada. Demikian adalah pangkas produksi. Setelah pangkas produksi juga ada pangkas PLP, yaitu nanti setelah kita panen kita lakukan pemangkasan lagi agar mengatur bentuk pertumbuhan cabang, yaitu dengan menghilangkan cabang-cabang yang sudah tidak produktif lagi. Contohnya ini daunnya tinggal sedikit, cuma berbuah satu, harusnya kita potong di sana agar besok tumbuh tunas lagi. Cabang-cabang seperti ini nanti setelah produksi kita hilangkan. Jadi PLP adalah menghilangkan cabang-cabang setelah panen, di mana cabang sudah tidak potensi untuk produksi lagi atau sudah tidak maksimal, itulah yang kita hilangkan. Demikian Kadang Tani Mitra Bolang TV Indonesia, sekilas budidaya tanaman kopi agar tumbuh subur, sehat, berbuah lebat. Seperti ini adalah contoh jenis kopi Robusta dengan perawatan yang sesuai dengan SOP, sesuai standar. Tanaman akan bagus, buahnya lebat, dompolan rapat. Ini sangat berpotensi untuk peningkatan produksi kopi. Sebentar lagi, sekitar bulan Agustus, September, kita sudah mulai panen kopi. Dengan perawatan yang sesuai standar akan menjanjikan produksi yang lebih tinggi. Demikian liputan bersama Bolang TV Indonesia. Demikian Kadang Tani Mitra Bolang TV, sedikit ilmu yang bisa kita bagikan berkaitan dengan budidaya tanaman kopi agar tanaman subur, sehat, produksi lebat.